Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abid Tondi Nugraha. Nah, pada video kali ini saya ingin memberitahukan tutorial bagaimana cara membuat machine learning yang sederhana. Di sini kita akan mengimplementasikan bagaimana machine learning itu bekerja, tapi dengan jalan cara yang sederhana supaya teman-teman bisa memahaminya. Nah, di sini saya menggunakan website yang bernama Teachable Machine. Nah, untuk linknya nanti saya akan taruh di deskripsi video. Nah, Teachable Machine ini dibuat oleh perusahaan Google yang mana bisa membantu masyarakat seperti kita, orang-orang awam yang belum tahu machine learning. Jadi bisa tahu machine learning itu bagaimana cara kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, dan bagaimana cara mendapatkan data dan mengolahnya, seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya silahkan tonton. Nah, di sini ada 3 video, ada 3 project yang bisa dipilih. Nah, yang pertama itu ada Village Project, yaitu mengajarkan bagaimana mengenal bagaimana mengenal atau mendeteksi gambar yang kita input. Nah, jadi si mesin ini nanti mengenal, misalnya kita input ini apa hasilnya, kita tampilkan ini apa hasilnya. Nah, ini ada audio, bagaimana kita akan mengenal. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengenal suara, bagaimana cara bicara, suara menyanyi, suara burung, suara pengaki-aki, suara perempuan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pose project. Nah, di sini kita akan bagaimana mengenal pose dari atau bentuk postur tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi berdiri, nanti dia akan menampilkan Anda sedang berdiri dan ini dan lain-lain. Setelah bagaimana Anda membuatnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat proyeknya dari image. Cek, lalu pilihlah yang sederhana. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama di sini kan ada kelas 1. Ini ada terbagi atas kelas-kelas. Nah, jika ingin kelas ini maksudnya adalah objek atau pilihan atau suatu bentuk apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin mesin itu tampilkan pada kita, output yang pada kita. Nah, di sini saya misalnya contoh, misalnya di sini saya buat Anda ambil. Nah, apabila sudah dibuat, nah lalu kita masukkan. Ada 2 cara bagaimana memasukkan datanya. Yang pertama ada webcam, yaitu langsung direkam. Ada dari upload. Nah, jadi kita bisa mengirimkan video kita, mengupload video kita ke dalam sini. Lalu nanti mesin ini, websitenya akan mengolah data itu. Nah, di sini kita akan menggunakan via webcam aja. Nah, di sini kan sudah sampai gambar saya. Bagaimana caranya? Kita tekan hold to record. Kita harus menekan, jangan sampai jadi pasti, tekan aja, tapi jangan tekan, jangan berulang-ulang kali, tekan aja sekali, tapi ditahan. Nah, nanti kita tahan. Nah, sambil gerak-gerak pun tidak apa-apa, senyum. Apabila sudah di sini saya menyimpan 100 data, tapi kalau jika teman-teman ingin menyimpan lebih juga bisa, lebih 200, 100 juga bisa. Nah, setelah itu sudah disimpan nih kan. Nah, baru kita ke kelas selanjutnya, yaitu apa yang mau dideteksinya, apa pendeteksian selanjutnya. Nah, di sini saya akan contohnya memakai masker. Nah, sini saya udah ada masker. Nah, di sini kita buat Anda memakai masker. Nah, itu kita pasang webcamnya, kita pasang maskernya. Nah, kita gini kan, sambil rekam, sambil gerak-gerak pun nggak apa-apa, gerak kanan, gerak kiri, diem pun apa. Dah, sini saya menyimpannya sampai 100 saja, jangan lebih. Setelah apabila teman-teman sudah cukup nih kelasnya, tidak ada ditambah lagi. Kalau misalnya mau nambah lagi, misalnya mendeteksi
selanjutnya bila mendeteksi ini, kita tambahlah selanjutnya kan, Anda memegang handphone. Nah, maka selanjutnya kita add, kita rekam. Nah, ini saya ada pegang HP, ini HP saya, direkam. Ini saya lagi pegang anjingnya ini. Nah, sudah cukup lah untuk saya 138 gambar sampel atau data. Setelah sudah cukup dengan kelasnya, tidak ada ingin ditambah lagi dan merasa itu sudah cukup, atau datanya sudah cukup, atau bila ingin ditambah lagi bisa klik lagi weekend apabila sudah cukup. Nah, di sini selanjutnya tahap selanjutnya yaitu adalah training. Tahap pertama tadi gathering, kumpulkan data, lalu kita training. Di sini biarkan saja kita klik training. Nah, dia akan melakukan persiapan di training data. Nah, di sini kan sudah keluar hasilnya. Di sini sudah keluarlah hasilnya. Bagaimana sudah keluar? Nah, untuk mengetahui bagaimana hasil dari kerja yang sudah kita buat ini, bagaimana outputnya. Nah, di sini saya bikin contoh. Nah, pertama tadi kan tanpa ada apa-apa, maksudnya tanpa ada objek, tanpa saya pakai masker. Di sini saya buat Anda Abid. Nah, jika saya tidak memakai masker dan tidak memegang HP, maka hasilnya itu Anda Abid ini dia akan mengenali bahwa Anda Abid. Saya Abid, dia mendeteksi bahwa saya tidak memakai apa-apa, saya tidak memegang apa-apa. Nah, seperti itu. Dan jika misalnya saya memakai masker, nah, maka hasil yang Anda memakai masker itu sangat besar, dikarenakan kenapa? Saya tadi sudah menginput gambar ketika saya memakai masker. Nah, jadi si mesin ini akan training, habis itu dia akan mendeteksi atau mentesting dengan hasil ya sini 100%, dengan 100% bahwa saya memakai masker. Jadi si website ini mengenali saya bahwa saya memakai masker. Nah, selanjutnya saya memegang HP. Nah, ini kan saya memakai masker, nilai Anda Abidnya besar. Misalnya saya memegang HP, nilai pada Anda memegang handphone itu besar. Kenapa? Dikarenakan mesin ini mendeteksi adanya gambar dari HP saya ini. Jadi HP saya kiri kanan tetap 100%, karena kan tadi saya sudah menginput HP saya, gambar ketika saya memegang HP ke dalam data, setelah dikumpulkan habis itu di training, dah inilah hasilnya seperti itu. Nah, jadi apabila teman-teman ingin menambah lagi kelas, klik aja kelas tambah. Nah, apa yang mau ditambah lagi masukkan, setelah itu buatlah namanya, maksudnya buatlah apa tampilannya ketika Anda melakukan ini atau itu. Nah, sesudah ditambahkan, klik lagi training. Misalnya saya ini biarkan aja, tidak apa-apa. Nah, ini kan saya sedang memegang dompet saya. Nah, biarkan aja gerak-gerak. Nah, sesudah direkam kan, tulislah Anda memegang dompet. Nah, di sini kita masukkanlah data dan fakta
kan, betul kan? Saya lagi memegang memegang dompet. Sudah ini kita training kembali. Nah, apabila teman-teman tidak jadi nih, misalnya salah satu dari ini ingin dihapus, klik tanda titik 3 di sini, lalu delete. Nah, kalau misalnya ini tetap ada tapi tidak ingin ditampilkan di sini, tidak ingin di-recognize atau dikenali oleh mesin, di sini aja dibuat disable aja kelasnya, supaya nanti 3 data ini aja nanti yang dimasukkan sama mesin. 1, 2, 3. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial bagaimana mesin machine learning itu mengenali kita melalui gambar dari image seperti itu. Saya hapus. Nah, apabila teman-teman ingin menyimpan hasilnya gimana, hasil dari yang kita buat tadi, ini aja klik aja export. Nah, maka setelah itu dia akan menyimpan. Mau simpan di manakah? Bisa di model ini nanti bisa digunakan. Jadi kan ini Pak, export your model to use it project. Nah, jadi nanti dia akan tersimpan di dalam GitHub. Jadi seperti itu. Nah, lalu sudah nih, kita kan sudah membuatnya. Nah, lalu ini ada advance ini dia bagaimana trainingnya itu lebih ditingkati lagi, lebih expert gitulah. Nah, jadi ada ini under hood. Nah, di sini kita akan masukkan bagaimana operation loss have you. Jadi dibuatnya jangan khawatir jika ini tidak membingungkanmu. Kamu tidak harus menggunakannya, dan rata-rata orang-orang tidak menggunakannya, kebanyakan. Nah, jadi seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya mengenai yang lain, nah ini bisa disimpan proyek kita nih, download lah next file. Nah, setelah itu baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audio project. Nah, tadi kan sudah menggunakan image project, nah selanjutnya ada audio project. Di sini kan ada 2 kelas. Yang pertama ada background noise, dan kedua ada kelas 2. Nah, background noise ini adalah untuk menyimpan suara utama atau suara dasarnya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada suara-suara yang khusus, nah kita bisa menggunakan background ini. Jadi ini kayak suara biasa aja, suara yang umum seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya seperti ini ya. Nah, di sini saya akan memulai record. Halo, kan kita akan bersama. Salah. Nah, di sini kita akan melakukan record. Nah, yang pertama kita klik dulu mic. Terus setelah itu kita bicara lah. Halo, perkenalkan, nama saya Abid Tony Nugraha. Saya berasal dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Lalu saya tinggal di Lubuk Pakam. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang berpendidikan di program studi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini kita sudah ada menyimpan 20 detik suara. Halo, perkenalkan, nama saya Abid Tony Nugraha.
Halo, perkenalkan nama saya. Nah, setelah itu kita record. Nah, setelah itu kita ekstrak. Jangan langsung pindah. Nah, kita ekstrak dulu, masukkan datanya. Nah, kan sudah masuk ini datanya. Nah, setelah itu kita buatlah selanjutnya. Misalnya, Anda sedang bernyanyi. Nah, di sini sudah kita buat laykan. Nah, perbedaannya tadi background noise sama kelas biara, dia di sini 20 lebih banyak karena kan ini sebagai suara dasar. Nanti dia akan menyimpan lebih banyak. Kalau di sini dia cuma hanya 8 sampel atau 8 kotak, inilah istilahnya 8 kotak data. Nah, jadi contoh seperti ini. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati. Nah, jadi di sini bedanya kalau tadi kan 20 detik, jadi bisa menyimpan agak lama. Kalau di sini tadi dia hanya menyimpan 2 detik, jadi setelah recordnya selesai kita langsung ekstrak, jangan record lagi, nanti hilang datanya. Nah, sini saya sudah menginput 10 data. Nah, setelah itu kita train lah, karena sudah cukup nih datanya, nggak ada mau ditambah lagi. Bisa saya tambah lagi. Halo, saya Abitton di Nugraha. Inilah suara saya. Kenal kan? Ya, ini suara saya lah pokoknya. Oke. Nah, di sini saya akan berbicara selama 20 detik sebagai background noise untuk machine learning di bidang suara. Nice. Nah, alah, simpan pula dia. Di sini mengenalkan nama saya Abitton di Nugraha. Di sini saya sedang merecord selama 20 detik untuk background noise melalui website teachablemachine.google.com yang mana dibuat oleh Google. Bagaimana kita mempelajari machine learning dengan sederhana, dengan simple, yaitu ini machine learning sang suara. Dasar kita ekstrak. Nah, ada 40 nih, baru kita train seperti biasa. Kita tetap buka harus stop ini ya, jangan teman-teman tidak boleh berpindah, nanti apanya ini prosesnya akan berhenti, dia nggak akan berjalan. Jadi biarkanlah tab ini tetap terbuka, dia akan mempersiapkan. Nah, ini biarkanlah proses ini sampai 50/50an, kan dibilangnya jangan kamu harus biarkan tab ini tetap terbuka supaya tren ini tetap berjalan. Nah, ini kan sudah mengenal dia background noise. Saya suara biasa. Nah, dikarenakan saya background noise-nya mengalami peningkatan data, yaitu hasil testingnya sebagai 100%. Nah, coba saya contohnya nih ya. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali. Nah, di situ kan muncul lah ini kan, tadi Anda sedang bernyanyi kan agak tinggi tadi kan. Nah, di situ dia sudah mengenali bahwa saya mengeluarkan saya sedang bernyanyi atau mengeluarkan sebuah nada atau melodi yang bisa dikenalkan oleh mesin learning ini, seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian mengenai tutorial bagaimana cara menggunakan teachablemachine.google.com kepada teman-teman. Di sini saya ada 2 tutorial. Yang pertama tadi menggunakan image, yang kedua ada suara. Dan jadi melalui website ini teman-teman bisa buat eksperimen dengan cara lain. Mungkin ada mengenali suara manusia atau suara umum,
dengan suara hewan, misalnya suara burung atau suara kucing, suara anjing gitu. Jadi teman-teman bisa memasukkan suara ke dalam sini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa eksperimen lah dengan sesuka hati di dalam website Teachable Machine. Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf dalam perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.